Jalan-jalan ke Kayu Tangan tidak lupa membeli sepatu dan sandal. Program tamu kita bukan sembarang tayangan karena akan membahas isu-isu aktual yang fenomenal. Jumpa lagi di program tamu kita UBTV dan kali ini kita akan masih membahas sesuatu yang sedang hangat dibicarakan oleh publik dan kita akan kembali ke masalah politik ya. Oke, dan sebelum saya memperkenalkan tamu kita, saya mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah mendukung program ini. Ada UB Fresh, ada batik tulis Ronggo Mukti untuk baju yang saya pakai, dan ada Hotel Grand Mercure Malang Miramah. Nah, teman-teman semua, minggu ini walaupun kondisinya sudah akhir tahun dan kita akan memasuki tahun baru, tetapi berbagai diskusi publik masih mengalir dan kelihatannya semakin aktual, terutama dalam bidang politik ya. Kalau pekan lalu kita membahas masalah wacana pilkada yang akan dikembalikan dari langsung menjadi tidak langsung, pekan-pekan ini publik dikejutkan dengan berita dari KPK, yaitu penetapan Sekjen PDIP menjadi tersangka dalam kasus suap Harun Masiku. Dan kita tahu bahwa persoalan Harun Masiku itu sebenarnya bukan barang baru karena itu sudah terjadi sejak tahun 2019-2020. Makanya kita akan bahas apakah ini politik, apakah ini penegakan hukum, dan apakah ini memang akan berimplikasi kepada kejadian-kejadian politik berikutnya. Hadir bersama saya Pak Aziz dari FISIP UB. Pak Aziz, selamat datang Pak di tamu kita. Terima kasih. Ya, Pak Aziz ini saya kemarin waktu Mas Ferdi menyampaikan ke saya lupa ingat, seingat saya pernah deh saya mengedit tulisan wawancara Pak Aziz gitu ya. Iya. Tapi kayaknya cukup lama Pak, gitu loh, cukup lama. Saya terakhir kemarin Mas Lukman, Mas Ferdi, Mas siapa yang biasanya saya wawancari kalau ada isu-isu politik. Pak Aziz, ya. Sebagai akademisi di FISIP UB, Pak, saya ingin minta komentarnya, Pak. Untuk kasusnya Pak Hasto, penetapan KPK ini sebetulnya dari sisi kacamata ilmu politik ini apa sih, Pak? Ya, pertama saya kira ini satu bom waktu ya, yang ditinggalkan oleh rejim lama, rejim Pak Joko Widodo. Artinya dia meninggalkan beberapa persoalan yang berkaitan dengan hukum tentu saja, tetapi sebetulnya ini lebih bermula pada perilaku kekuasaan, perilaku politik yang terjadi di masa Pak Joko sebagai presiden kemarin, begitu ya. Nah, jadi ada beberapa hal, beberapa kasus yang terjadi waktu itu yang sebetulnya sudah mulai dibicarakan sejak lama, tetapi tidak pernah muncul ke permukaan. Dan baru setelah di antara mereka terjadi sesuatu, katakanlah semacam pecah kongsi begitu, antara Pak Joko Widodo yang di akhir-akhir masa jabatannya sebagai presiden dengan PDIP. Dan tentu elit-elitnya PDIP maksudnya di situ begitu ya. Nah, pada waktu yang kemudian berkembang dan berakhir dengan sesuatu yang tidak menyenangkan mungkin bagi Pak Joko Widodo, dipecat sebagai kader PDIP, yang sebetulnya sudah lama orang menyuarakan bahwa kenapa PDIP tidak sejak awal, misalkan begitu. Nah, artinya waktu itu misalnya paling tidak sejak dia mulai menyatakan atau menunjukkan ketidaksetiaannya kepada PDIP dengan. Karena sebelumnya ada ya Pak ya? Ya. Sebelumnya kan ada, sudah ada itu kan begitu ya. Nah, jadi maksudnya sebelum Pak Joko Widodo sudah ada yang dipecat duluan kan waktu itu yang tidak setia. Iya, tidak dianggap tidak setia itu. Nah, kemudian orang sudah mulai, kenapa kok nggak langsung saja waktu itu, misalnya ketika zaman Pilpres itu, ketika dia mulai memperjuangkan anaknya bukan melalui PDIP begitu ya, tapi melalui kelompok atau partai-partai lain. Tetapi PDIP tidak melakukan itu. Baru kemudian setelah Pak Joko tidak lagi sebagai presiden, begitu. Nah, lalu kemudian orang dia barangkali atau ada asumsi orang atau dugaan banyak orang bahwa
Pak Joko sebenarnya juga kecewa dengan pemecatan itu. Nah, karena itu orang kemudian mengingat ketika terjadi kasusnya Hasto ditersangkakan oleh KPK, orang kemudian mempersoalkan atau mempertanyakan apakah kasus Hasto ini murni hukum atau politik, begitu. Dua-duanya bisa benar, tetapi kalau saya melihat kayaknya itu lebih politik, begitu ya. Kenapa begitu? Kalau kita agak ke belakang sedikit, beberapa bulan ya sebelum Pak Joko itu, bukan beberapa bulan sebetulnya ya, kurang lebih setahun lebih sebelum Pilpres itu, dia sudah sering mengatakan ancaman terhadap mengancam orang-orang yang dianggap oleh dia membahayakan. Karena itu kemudian dia pernah mengatakan bahwa jangan coba-coba siapapun yang semacam kelas tidak patuh begitu, saya akan gigit sendiri. Bisa lewat KPK, bisa lewat BIN, bisa lewat kejaksaan dan seterusnya. Dia mengatakan begitu. Nah, orang mengatakan ini Pak Joko ini sedang memberikan ancaman begitu. Satu, yang kedua, banyak juga orang yang mengatakan bahwa Pak Joko itu seringkali menyandra lawan-lawan politiknya begitu dengan sejumlah kasus tertentu. Misalnya apa yang terjadi pada Erlangga, apa yang terjadi kepada mungkin juga Prabowo Subianto dan kepada yang lain-lain begitu ya. Caimin juga. Caimin dan sebagainya. Gitu ya. Nah, karena itu ketika kasus Hasto ini muncul, orang kemudian ingat apa yang pernah dilakukan dan dikatakan oleh Presiden Joko Widodo waktu itu. Karena itu saya pun kemudian lebih memandang bahwa ini sebetulnya lebih politik ketimbang hukum. Tetapi hukum kemudian bisa juga diperalat untuk mementingkan atau mengangkat apa yang menjadi kepentingan Pak Joko Widodo di situ. Kira-kira begitu. Jadi kalau dalam pandangan Bapak ini masih ada kaitannya dengan Pak Jokowi ya? Sepertinya ya. Dan itu kemudian lebih menonjol dan lebih muncul ke permukaan setelah Hasto itu ada wawancara dengan podcastnya si Akbar Faisal itu, dan dia mengatakan bahwa misalnya yang paling keras, dia mengatakan, tahu enggak kasusnya Anies? Anies itu begini, dan itu adalah dalangnya adalah Pak Joko Widodo, kan dia bilang begitu. Nah, bisa jadi kita belum punya data yang betul real di situ ya. Bisa jadi bahwa Pak Joko juga nggak terima dengan ungkapan seperti itu. Dia seolah dituduh, walaupun dia diam saja kan gitu ya terhadap itu. Nah, kalau ini iya, artinya bahwa benar yang dikatakan Hasto seperti itu, maka kemudian wajar kalau Pak Joko itu memberikan reaksi. Meskipun dia tidak lagi punya jabatan tertentu di politik, di kekuasaan, tetapi pengaruhnya rasanya masih termasuk terhadap Presiden Prabowo Subianto, begitu. Nah, kalau tadi saya tanya pandangan Bapak dari kacamata ilmu politik ya. Sekarang mungkin begini Pak, kalau tadi misalnya bahwa ini adalah lebih dominan kasus politik yang terjadi, lalu kalau kita lihat KPK itu kan penegak hukum lah ya, salah satunya ya, penegak hukum ya. Apa implikasinya bagi KPK Pak? Karena KPK kan masih bersikukuh bahwa ini adalah aspek hukum yang ingin ditegakkan gitu. Jadi ada kasus suap gitu loh. Ya. Iya, ini juga persoalannya kan sudah lama. Sebetulnya kan titik berangkatnya adalah kasusnya Harun Masiku, gitu kan? Harun Masiku yang zaman beberapa tahun yang lalu itu seharusnya dia kemudian ditangkap bersama beberapa orang lainnya termasuk si anggota KPU itu soal penyuapan di situ gitu ya. Nah, itu dianggap Hasto punya peran di situ. Peran bagaimana si ini hilang dan kemudian bagaimana ada penyuapan kepada anggota KPU kan begitu. Nah, jadi karena si Hasto ini mulai diusik kan begitu, maka kemudian dia semacam membalas
lewat podcast itu gitu kan. Nah, jadi ada semacam menurut saya persoalan saling menyandrakan lawan politiknya di situ, ya, antara Hasto dan PDIP dengan Presiden Joko Widodo plus KPK di situ. Satu, yang kedua, kenapa KPK baru sekarang mengusut kasus Harun Masiku yang seharusnya sudah lama. Karena yang disuap saja sudah dipenjara. Iya, yang KPU-nya kan sudah dipenjara satu, ya ada satu lagi yang dianggap semacam kurirnya begitu, terlibat di situ sudah dipenjara. Dan kenapa kok baru sekarang nggak sejak dulu si Harun Masiku itu diangkat? Kenapa baru sekarang? Nah, ini menjadi pertanyaan orang kan begitu. Kenapa baru sekarang? Nah, jadi dari situlah kemudian orang bisa mengait-ngaitkan atau menghubungkan bahwa ini sebetulnya bukan murni persoalan hukum. Begitu. Yang ketiga, KPK itu yang ada hari ini sebetulnya bukan KPK yang seharusnya dilahirkan oleh Presiden sekarang, tapi justru di akhir-akhir masa jabatan Presiden Joko Widodo munculnya KPK yang sekarang sedang menjabat itu, gitu kan. Nah, ini kemudian bisa menjadi salah satu yang dipersoalkan orang, ya. Ini KPK sungguhan atau KPK yang dipesankan begitu? Oke. Persoalannya. Ya. Jadi sebetulnya kalau dari sisi politik ini juga imbasnya tidak begitu positif ya buat citra KPK gitu loh. Karena ini kan awal komisioner baru gitu loh. Iya, jadi sebetulnya dari sisi penegakan hukum tentu saja sesuatu yang baik, yang menarik dan harus dilakukan ya. Tetapi mungkin timingnya yang kurang tepat dilakukan oleh KPK begitu, karena dia terlalu terlambat begitu ya untuk mengangkat persoalan ini. Tetapi betapapun itu, di satu sisi kita juga harus mengapresiasi KPK yang mencoba untuk mengangkat kasus ini yang sudah hampir tenggelam itu, sebab jangan-jangan dari situ kita juga akan tahu nanti akan terbongkar sejumlah kasus yang jauh lebih besar dari itu. Dan itu saya kira bagus ya, agar apa yang selama ini tidak terungkap, kita tidak tahu soal apa yang terjadi, mungkin ini bisa menjadi titik berangkatnya ya. Atau hanya menjadi diskusi di media sosial atau ya itulah sehingga dengan kasus ini kita berharap akan terus terjadi semacam efek domino begitu ya. Tadi kasusnya Mas Yu, kemudian terbongkar yang lain-lain, atau seperti yang dikatakan oleh orang-orang Hasto dan kawan-kawan, saya punya sekian banyak kasus dan akan saya bongkar segala macam. Kita tunggu itu, justru menarik gitu ya. Kalau betul-betul terjadi, kita akan lihat siapa saja sebetulnya yang terlibat dan selama ini dianggap tidak punya masalah, termasuk ketua umum PDIP, jangan-jangan punya peran di situ dalam kasus korupsi, kasus suap menyuap dan sebagainya. Nah, jadi saya kira menariknya di situ. Kalau ini diangkat artinya terus. Kalau gitu. Dari sisi penegakan hukum, kalau mau tegak ya sudah tegak sekalian. Mestinya gitu. Begitu. Dalam negara demokrasi, hukum itu harus supreme. Jadi ada supremasi hukum. Jadi hukum itu tidak memandang siapa-siapa. Artinya siapa yang dianggap bersalah dan punya kasus tertentu yang merugikan negara, merugikan publik, ya hukum saja. Seperti kalau kita lihat waktu-waktu ini kayak di Korsel itu ya. Ya, jadi siapapun. Kan, apakah dia ternyata dekret darurat militer itu menyalahi aturan, ya presidennya di-impeach. Jadi apakah dia bekas presiden yang sedang menjabat. Kan yang ya, jadi nggak peduli sepanjang ini persoalan penegakan hukum. Hukum itu supreme, seharusnya begitu. Dia tidak pandang siapa-siapa, kan begitu. Artinya kalau kita balik lagi Pak Aziz, jadi yang langkah KPK ini harus kita dukung ya dalam seharusnya kita dukung penegakan hukum. Kita dukung. Oke lah bahwa ini ada aspek politiknya ya. Mesti kita dukung karena dari situ dia akan terbongkar sejumlah kasus yang mungkin jauh lebih besar. Jangan-jangan apa yang dikatakan Hasto itu benar, artinya dia punya sekian banyak contoh kasus yang menarik untuk dibongkar. Saya kira bagus itu, biar negara ini paling tidak punya ketegasan terhadap mereka yang selama ini mengeruk kekayaan negara yang seharusnya dipakai untuk
Dan kepentingan ini publik. jadi momen bagi KPK sebetulnya untuk menunjukkan kredibilitasnya kembali kan, karena beberapa waktu lalu kan orang banyak yang mempertanyakan gitu loh. Ya, Jadi ya betul. ini KPK kok kayak loyo dan sebagainya, dan melempem dan sebagainya gitu. Jadi momen ini juga bisa jadi ini menjadi pintu masuk bagi KPK untuk kembali menunjukkan betul, untuk membangun jati dirinya, citranya bahwa, kembali. iya, membangun gitu ya. citranya bahwa mereka kan ya kemarin kan cukup banyak ya hal-hal yang mencoreng, misalnya kayak kasus ada pungli di rutan KPK itu, bayangin di rutan KPK aja ada pungli gitu kan ya. Jadi itu kan juga sangat mencoreng. Nah, gitu. karena itu KPK mestinya tidak berhenti di sini. Selain kasus-kasus yang menyangkut Hasto dan Joko Widodo ini, mungkin juga kasus-kasus besar lainnya yang menyangkut Erlangga di situ, Bahlil, Menteri Zulkifli Hasan, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan seterusnya, bongkar aja semua begitu ya, biar kita tahu ini benar bersalah apa enggak. Kalau enggak ya sudah dibersihkan namanya, kalau bersalah ya sudah dilanjutkan kan gitu, kalau tidak juga jadi clear, gitu agar ada kepastian ya, kan, ada kepastian hukum itu perlu ada pastinya kan, jadi gitu. tidak seperti yang banyak didiskusikan masyarakat, diambang-ambangkan untuk menekan lawan politik gitu kan ya. Dia. Kan lebih baik dikelirkan. Harus kalau dikelirkan. Hukum, kalau salah-salah ini ada buktinya. Betul, seharusnya begitu ya, biar kita tidak menduga yang tidak semestinya begitu. Dan walaupun masalah itu beririsan dengan dunia politik gitu ya. Tentu saja. Ini kan juga tentu saja. Ya saya pikir karena KPK ini orang yang berkuasa. PR berat ya, karena memang beririsan dengan partai besar, dengan kasus besar juga. Betul, gitu. betul. Nah, baik teman-teman, jangan kemana-mana, kita akan lanjutkan diskusi kita yang semakin menarik ini, masih tetap di tamu kita. Oke, masih di tamu kita dan saya masih bersama Pak Aziz dari FISIP UB, dosen ilmu politik FISIP Universitas Brawijaya, dan kita masih bahas seputar masalah yang menimpa Sekjen PDIP Pak Hasto Kristianto, apa kaitannya dengan KPK dan partai politik secara umum. Pak Aziz, tadi kan kita sudah spill sedikit nih bahwa ini hukum atau politik. Nah, kalau oke dominan politik, tapi hukum juga harus ditegakkan kan, karena KPK bukan lembaga politik, KPK adalah lembaga hukum. Dan langkah KPK ini perlu kita dukung, karena siapa tahu bisa membongkar kasus-kasus lain yang selama ini hanya jadi perbincangan di tingkat masyarakat gitu loh. Tetapi tidak, ya kadang menguap, mengambang dan sebagainya, atau tiba-tiba hilang gitu loh, dan sebagainya Pak. Nah, saya ingin tanya Pak, ini kan di dunia politik itu kan tidak ada kejadian yang tunggal gitu ya. Tidak ada kejadian yang tunggal. Sebuah peristiwa atau fenomena biasanya ada kaitan yang mendahului atau kaitan yang membersamai gitu. Nah, kita akan melihat apakah kasus, kalau dalam pandangan Pak Aziz ini, kasusnya Pak Hasto ini, apakah akan berimplikasi pada partai-partai lain Pak? Iya. Asumsinya kalau itu benar, artinya kasus itu ada, betul-betul terjadi, tentu akan juga mengenai partai-partai lain. Mengapa begitu? Karena pemerintahan kita yang terbentuk selama ini selalu koalisi. Ya. Zaman Pak SBY koalisi, kemudian zaman Pak Joko periode pertama dan kedua koalisi, Pak sekarang pun juga koalisi. Jadi ada banyak orang, banyak partai yang ada dalam koalisi-koalisi itu. Karena itu kasus yang terjadi memang seringkali tidak hanya menimpa partai-partai tertentu atau elit partai tertentu seperti PDIP atau Golkar, tapi juga partai-partai lain termasuk PKS pada masa-masa yang lalu ya. Kena juga kasus-kasus yang seperti itu. Nah, jadi kalau kembali bahwa kalau asumsi kita tadi itu benar yang dikatakan Hasto itu punya banyak kasus yang akan dia umumkan, yang akan dia bongkar, maka kita akan melihat sejumlah
pejabat di masa lalu dan juga yang masih sekarang menjabat kembali begitu ya, akan berguguran. Orang akan tahu bahwa siapa-siapa di situ yang punya kasus, terlibat apa dan seterusnya. Nah, karena itu maka KPK kembali di situ untuk bekerja lebih keras. Tapi mungkin bukan hanya KPK, tapi juga kejaksaan yang juga selama beberapa tahun terakhir lumayan beberapa kasus besar yang bisa dia angkat gitu ya. Ini untuk bersama-sama mengangkat kasus ini semua sehingga sedikit demi sedikit kita ada pembersihan pemerintahan gitu ya. Dari orang-orang yang selama ini memang justru lebih tampil sebagai bandit kalau katanya Olson gitu ya. Jadi ada bandit di politik kita itu, ada banyak banditnya, bandit kekuasaan, bandit politik gitu ya. Artinya mereka yang menggunakan kekuasaan itu lebih untuk mengeruk keuntungan, mengeruk sumber daya untuk kepentingan mereka sendiri, kan bandit seperti itu. Kalau istilah Pak Prabowo itu maling atau pencuri, maling itu istilah Bu Mega, Pak Prabowo menggunakan pencuri kan begitu ya. Nah jadi dengan adanya ini nanti bisa dibongkar, maka akan ketahuan kepada kita, kepada publik luas soal siapa sebetulnya terlibat apa, begitu. Nah, tetapi kembali bahwa ini akan mengenai atau merembet ke begitu banyak partai politik, termasuk juga di dalamnya tidak hanya partai tapi juga pejabat-pejabat birokrasi ya akan kena di situ. Kemudian ada sejumlah pengusaha yang juga ada di sana ya, karena sumber uangnya biasanya dari mereka kan begitu. Nah saya kira pasti itu bisa terjadi ya. Nah, kalau misalnya dalam kacamata ilmu politik Pak, kejadian yang tidak tunggal terus bisa berimplikasi kepada birokrasi, bisa berimplikasi kepada kehidupan parpol. Fenomena ini disebut apa sih Pak? Ya, pertama kita bisa melihat bahwa sebetulnya politik kita itu terlalu dipenuhi oleh penyimpangan yang luar biasa. Jadi penyimpangan kekuasaan ya, menyeleweng, korup bahasa ininya. Kan kata Acton itu power turn to corrupt gitu kan. Jadi kekuasaan yang cenderung disalahgunakan. Tetapi bukan lagi cenderung, kalau gitu emang sudah terjadi sungguhan penyalahgunaan itu ya. Dari waktu ke waktu, dulu ketika Pak Mahfud itu masih menjadi Menko Polkam saja sudah sering mengatakan bahwa korupsi kita tuh gak tanggung-tanggung begitu. Nah kita percaya itu karena dia pejabat negara yang mengatakan begitu, dan dia saya kira tentu tahu apa saja, ada siapa saja yang punya kasus dan terlibat dalam kasus dan dalam masalah apa akan begitu. Nah jadi ini sebenarnya negara yang sedang bermasalah. Pertama di bidang hukum itu tidak tegak, tidak dijalankan untuk penegakan keadilan. Dan yang kedua, politik kita meskipun demokrasi itu politik yang disalahgunakan untuk kepentingan elit begitu. Nah karena itu negara ini kemudian menjadi negara yang sebenarnya rapuh secara moral politik, secara etika, secara penegakan hukum. Nah kalau negara macam ini cuma tinggal menunggu saat runtuhnya ya, karena moral sudah rusak. Itu pertanda yang sangat mencolok sebetulnya yang kita lihat korupsi itu. Jadi memang ini demokrasi kita itu ya, dari kasusnya Pak Hasto ini sebenarnya memang dalam kondisi tidak baik-baik saja ya, mungkin kalau kita ambil istilah yang sedang populer. Iya, untuk hal yang ini saya kira kita belum berdemokrasi seperti yang dikatakan oleh buku-buku teks gitu kan. Demokrasi kita itu sebetulnya demokrasi, kalau istilahnya dark itu prosedural. Prosedur administrasi, misalnya ada partai, ada pemilu, ada pendaftaran, ada ini segala macam itu. Tetapi secara substansial itu tidak terjadi. Artinya apa sebetulnya yang diinginkan di ujung demokrasi, yakni terciptanya masyarakat yang sejahtera, yang makmur, tidak. Jadi ada prosedur aja yang terjadi berulang-ulang. Misal sirkulasi elit kita, ada pemilu dan seterusnya, bagian dari proses politik yang menuju ke sirkulasi elit ya, untuk pergantian elit. Tapi sebatas itu. Tapi apa yang mau dicapai dengan demokrasi yang kita gerakkan
setiap 5 tahun sekali untuk pemilu misalkan begitu, itu nggak terjadi. Gitu. Sehingga kita berputar di situ saja. Nah, satu yang kedua, para pemain, terutama partai politik di situ, sebetulnya juga belum menjadi partai politik yang sesungguhnya. Ada teman dari Gajah Mada, saya ingat tuh guru besar ilmu politik di Universitas Gajah Mada, satu ketika saya ada seminar bersama beliau, dia mengatakan bahwa sebenarnya partai politik kita itu belum layak disebut partai politik. Kata dia itu masih sebatas gerombolan politik. Ya, gerombolan politik. Nah, kalau gerombolan politik ini benar, maka sebetulnya ketika dia menjadi pemain dalam politik, dalam pemilu, dia hanya bicara kepentingan dirinya saja. Dan memang itu yang terjadi. Karena itu lihat di parlemen, apa yang ingin dicapai oleh anggota-anggota parlemen kita, apa yang mereka lakukan di situ, undang-undang apa yang lahir, di tingkat daerah perda apa yang muncul. Itu hampir semua kita lihat tidak banyak yang berpihak kepada kepentingan publik, ya. tapi pada mereka. Jadi ada benarnya juga tesis ini ya, tesis bahwa mereka masih gerombolan begitu ya. Karena itu lalu menjadi bersambung tadi dengan memunculkan bandit-bandit itu. Karena itu kemudian wajar kalau penyelewengan anggaran, penyelewengan macam-macam itu terjadi luar biasa. Itu problem kita. Gitu. Jadi ini menjadi hal yang miris juga ya Pak untuk kita saat ini gitu ya, dengan adanya kasus Hasto masuk Harun Masiku gitu. Jadi, karena itu kan secara tidak langsung menunjukkan fakta-fakta ataupun yang membenarkan tesis itu tadi gitu. Iya, jadi kalau kita mau lanjutkan sebetulnya perdebatannya, meskipun kita secara formal menyebut diri sebagai negara demokrasi dan kemudian ada indikasi-indikasi berdemokrasi, ada pemilu, ada partai, ada pembagian kekuasaan dan seterusnya. Tapi ini kan formalitas politik, formalitas kekuasaan, gitu ya. Tetapi yang terjadi sesungguhnya, saya punya istilah sendiri soal itu. Sebetulnya kita masih sedang berada pada satu titik yang merasa justru takut dengan demokrasi. Jadi ada fobia demokrasi di kita. Maksudnya begini. Jadi demokrasi itu dipakai sebagai jembatan untuk melakukan sejumlah pergantian sejumlah kegiatan-kegiatan politik, pemilu dan sebagainya. Tapi sebenarnya mereka tidak terlalu berani berada di situ, ya, tidak terlalu berani berada di situ, ya. Demokrasi itu salah satu prinsip dasarnya adalah kemampuan atau kesediaan untuk berkompetisi. Nah, kita umumnya tidak sanggup berkompetisi. Itu sebabnya mengapa banyak misalnya ketika pemilu itu ada money politics, ya, ada beli suara, ya, vote buying dan sebagainya, kan gitu ya. Ini kenapa kok jadi begitu, kan mestinya fair saja, persaingan kan butuh yang fair, untuk dia bersaing secara bebas di arena yang disediakan oleh demokrasi atau di pasar politik, kan begitu. Tapi ini tidak terjadi kita begitu. Jadi setiap pemilu, mengapa orang seringkali membutuhkan begitu banyak uang? Ya. Untuk beli ini beli itu, kan, beli suara sebetulnya akan banyak terjadi di pilkada, di pilpres dan seterusnya begitu. Ini indikasi kuat bahwa sebetulnya kita itu takut dengan demokrasi, meskipun secara formal menyebut dirinya demokrasi. Kita di era demokrasi. Ya, gitu ya. Kalau nggak takut ya jangan pakai duit dong, jangan beli-beli, gitu. Sudah bersaing saja. Jadi karena akhirnya kadang kan yang muncul itu lebih banyak gimmick-gimmick ya. Iya. Karena itu kan termasuk Pak Prabowo kemarin mengatakan ketika dia ingin mengembalikan atau berwacana untuk mengembalikan pilkada itu dari langsung oleh DPRD. Dia bilang terlalu banyak uang yang keluar di situ dalam tempo sehari 2 hari, begitu banyak anggaran yang digunakan, anggaran negara, anggaran daerah juga oleh para pemain. Lu kan mestinya tidak perlu begitu. Ya. Itu ketakutan juga terhadap demokrasi. Kalau tidak takut ya sudah,
bersaing saja dengan bebas dan fair kan begitu. Tapi ini tidak gitu loh. Nah, itu yang kemudian saya sebut sebagai fobia demokrasi. Nah, sedang terjadi di kita. Secara tidak sadar sebetulnya perilaku politik kita itu menunjukkan bahwa ya belum siap ya atau takut gitu ya. Kalau kita melihat fenomenanya yang ada gitu ya. Belum siap kita berdemokrasi. Saya teringat kepada ungkapan Giovanni Sartori ya. Dia memahami demokrasi itu sebagai government by discussion, ya, pemerintahan diskusi. Kalau pemerintahan pernah diskusi, begitu ya, dia bilang butuh 2 syarat penting di situ untuk bisa diskusi, ya. Pertama, rakyatnya harus sejahtera, ya, artinya tidak lagi orang miskin atau sedikit sekali orang miskin. Ya. Karena orang miskin itu tidak bisa diajak diskusi, dia butuh makan, dia lapar, ya, dia mau marah. Gitu kan, akhirnya, gampang dibeli segala macam. Akhirnya ya, take and give-nya. Ya, jadi butuh masyarakat sejahtera. Ya. Jadi karena itu jangan terlalu bersemangat menerapkan demokrasi ketika rakyat atau masyarakat di situ masih miskin. Satu yang pertama, sejahtera. Syarat pertama. Syarat yang kedua itu harus cerdas. Artinya pendidikan negaramu itu baik, pendidikan rakyatmu itu bagus. Karena diskusi itu butuh wacana. Orang bodoh, orang yang tidak terpelajar, tidak rendah sekolahnya, tidak bisa memunculkan wacana. Karena itu, kita kalau lihat dari sisi ini, kita rata-rata pendidikan kita kan masih SMP, SMA. Ya, betul. Rendah pendidikan kita masihan gitu kan. Kemudian kesejahteraan kita orang miskin lebih banyak ketimbang mereka yang berpunya gitu. Nah, kondisi seperti ini membuat demokrasi itu sulit bergeraknya. Itu sebabnya kenapa gampang dibeli oleh mereka yang sedang menjadi pemain. Nah, akhirnya memang memunculkan kasus-kasus seperti yang Harun Masiku ini. Ya, kan salah satunya kan seperti itu kan. Bisa salah dibeli, satunya ya. Seperti itu dan kalau kita lihat kabar-kabarnya sebetulnya itu juga tidak hanya terjadi di partainya Harun Masiku kan. Ya. Di partai lain itu juga terjadi gitu kan ya. Makanya kita melihat bahwa ke depan ya kalau memang ini penegakan hukum ini benar-benar terjadi gitu di kasus Harun Masiku ataupun kasusnya Pak Hasto gitu, kelihatannya memang akan berimplikasi terhadap partai-partai lain ya yang tidak menutup kemungkinan juga akan tersengat gitu loh dengan kejadian-kejadian seperti ini. Nah tapi Pak kalau tadi Bapak lihat bahwa kekuasaan itu sifat karakter politik kekuasaan itu adalah dia cenderung ingin mempertahankan dan juga mungkin menguasai lawannya gitu. Apakah ini juga bukan pola dari kekuasaan yang sekarang itu untuk menguasai semua elemen parpol Pak, sehingga tidak ada oposisi? Iya, kita memang belum punya tradisi yang kuat soal oposisi ya. Ada oposisi-oposisi yang sebetulnya tidak terlalu berani begitu ya. Kita pernah punya, katakanlah era reformasi ini ya. Kalau Orde Baru kan sama sekali tidak bisa muncul oposisi itu. Era reformasi memungkinkan untuk terbentuknya kekuatan oposisi ya. Tetapi partai-partai yang terbentuk di era reformasi ini jarang sekali yang bersedia untuk hidup di seberang ya, di seberang pemerintahan yang berkuasa gitu kan. Pernah PDIP ketika zaman Pak SBY itu menyatakan oposisi gitu kan. Cukup lumayan lah begitu ya. Kita punya perbandingan opini waktu itu begitu ya. Kemudian pernah juga PKS sebentar. Lalu Gerindra pernah kayaknya awal-awal Pak Jokowi. Iya, tapi tidak ada ketegasan untuk itu. Pernah juga Demokrat seolah-olah begitu. Tapi kesimpulan kita adalah sebenarnya oposisi kita itu belum hidup, belum muncul sebagai sesuatu seperti yang diharapkan gitu. Apalagi sekarang juga begitu. Apakah PDIP akan kembali jadi oposisi belum tentu juga. Ya belum ada pernyataan resmi dan ya, kelihatannya juga belum ada. Masih sedang mengincar-ngincar di situ. Apalagi dan munculnya kasus Hasto ini. Ya, gitu.
kalau dia memang betul-betul merasa terancam atau juga ketua umumnya juga terancam, bisa jadi dia akan masuk ke situ sehingga kasusnya akan ditutup. Ya. Bisa juga. Oke Pak, tahan dulu Pak. Jadi ini kalau menyangkut parpolnya kita tahan dulu. Nah, teman-teman, kita masih dalam diskusi kita semakin hangat dan jangan kemana-mana. Kita akan kembali setelah beberapa hal berikut ini. Oke, masih di tamu kita dan kita masih membahas beberapa hal-hal yang sedang aktual. Utamanya adalah kasusnya Pak Hasto Kristianto, Sekjen PDIP, yang menjadi tersangka, diumumkan menjadi tersangka oleh KPK, dan kelihatannya sekarang memang bolanya agak mengalir kemana-mana Pak. Ini kelihatannya sudah mulai mengalir kemana-mana gitu kan ya. Bola liar. Iya, bola liarnya sudah mengalir kemana-mana gitu loh. Jadi ada yang jadi salah satunya memang seperti yang ya ini lagi, jadi gosip-gosip politik mulai berpikir bahwa ini sebetulnya Pak Hasto itu hanya pintu masuk saja. Gitu. Sebetulnya yang diincar itu adalah Ketua Umum PDIP. Gitu. Dan KPK sendiri juga sudah memberikan informasi bahwa ya terbuka peluang untuk juga memanggil Megawati. Gitu. Sehingga pernyataan KPK itu kemudian ya menjadi bola liar kemana-mana gitu. Kalau kita lihat di beberapa podcast di YouTube itu juga beberapa, misalnya kayak Pak Ikrar Nusa Bakti juga sudah mengatakan ya memang target utamanya sebetulnya Bu Megawati gitu. Ya. Ataupun PDIP. Makanya tadi saya tanya apakah ini pola dari kekuasaan yang berkuasa saat ini untuk menjinakkan lah ya supaya tidak terjadi oposisi atau apa gitu kan tadi saya tanya. Nah, dalam pandangan Bapak Pak, betul ini nanti akan bermuara ke sana atau ada hal lain sebetulnya yang tidak terlihat? Pertama, ada sejumlah kelompok atau kekuatan politik yang berkepentingan di situ ya. Pertama, penguasa sendiri, Gerindra atau Presiden Prabowo Subianto tentu punya kepentingan di situ ya. Misalkan untuk membuat bagaimana PDIP itu tidak galak-galak atau tidak tampil sebagai oposisi. Karena itu harus ditundukkan. Jadi dengan kasus ini mungkin dia akan menggunakan momentum untuk membuat PDIP itu lebih bersahabat dengan pemerintah. Dengan begitu kebijakan-kebijakan Presiden Prabowo akan lebih mulus karena partai-partai lain ada bersama dia gitu kan. Nah kemudian yang berikutnya kelompok yang ingin juga menguasai PDIP, ya misalkan apakah itu kelompok Pak Joko Widodo atau kelompok PDIP sendiri internal yang mungkin tidak terlampau menyukai kepemimpinan Megawati, gitu ya. Jadi akan ikut menggunakan momentum ini untuk mereka bisa dominan atau bahkan menguasai PDIP, begitu. Nah. Jadi kalau itu terjadi saya kira kita pertama tidak akan punya oposisi di dalam demokrasi ini dan yang kedua itu kembali membuat wajah atau citra partai politik juga menjadi buruk gitu ya. Dan yang ketiga akan menunjukkan bahwa pemerintahan atau politik kita memang masih akan diwarnai oleh perilaku-perilaku yang sebetulnya tidak sejalan dengan prinsip-prinsip demokrasi dan penegakan hukum, begitu. Ya. Karena kalau kita berkaca pada kejadian-kejadian sebelumnya, hal ini kan pernah terjadi ketika selepas waktu itu Pak JK ketua Golkar ya kalau tidak salah ya. Ketua Golkar, Pak SBY periode kedua. Nah akhirnya kan terus ada isu-isu yang munaslup dan sebagainya, sempat ada dualisme kan sebetulnya itu kan ujung-ujungnya adalah kemudian terjadi pergantian kepemimpinan di Golkar dan dia masuk gitu loh, masuk ke pemerintahan kan waktu itu kan, waktu itu kan sempat ada
dualisme dan sebagainya gitu ya. Skala terus Pak Abu Rizal Bakri itu kan sebagainya kan. Nah, ujung-ujungnya kan kemudian si yang berkuasa saat itu adalah kemudian mencoba untuk mengatur, dan akhirnya terjadi pergantian kepemimpinan di Golkar, dan pemimpin yang baru ini kemudian masuk masuk ke kekuasaan kan gitu. Nah ini orang mungkin juga berpikir hal yang sama gitu ya. Jadi kenapa ya itu sebenarnya hanya pintu masuk saja gitu loh, pintu masuk saja. Endingnya adalah kekuasaan ini pingin menjinakkan PDIP. Gitu. Iya, jadi seperti saya katakan tadi banyak kelompok yang berkepentingan di situ dengan berbagai macam kepentingannya, begitu kan. Ada yang ingin menundukkan PDIP-nya itu, tapi juga ada yang ingin menguasai PDIP itu. Lalu yang ketiga, mereka yang juga punya kepentingan untuk membuat PDIP itu tidak lagi punya dominasi-dominasi di sejumlah daerah tertentu, misalkan di Jawa Tengah, di Sumatera Utara, kemudian di Bali, NTT dan sebagainya kan gitu ya. Nah, kemudian bisa juga ada terutama kelompok-kelompok internal PDIP itu sebetulnya ingin bahwa jangan terlalu lama Trah Soekarno itu menguasai partai ini. Karena dengan terlalu lama Bu Mega berkuasa justru tidak menunjukkan partai ini bisa mempraktekkan prinsip-prinsip demokrasi. Gitu. Jadi Bu Mega di situ kan seperti raja, ratu gitu ya. Yang semua hal dikembalikan hak prerogatif ketua umum kan begitu ya. Nah, karena itu kita hampir tidak pernah melihat ada kemungkinan Bu Mega itu berganti dengan orang-orang lain di situ atau figur-figur lain yang sebenarnya juga cukup banyak di PDIP ya. Nah, karena itu mereka yang berada di internal dan berseberangan dengan kelompok Bu Mega Hasto itu tentu juga ingin partai ini bergerak lebih agresif ya, lebih menunjukkan sikap demokratiknya misalkan begitu. Nah, jadi kalau ini terjadi, saya kira akan menjadi satu peristiwa politik yang mungkin lebih seru sebetulnya gitu ya di panggung demokrasi kita. Apalagi PDIP itu juga merencanakan Kongres 2025 ini kan ya sebetulnya. Ya. Dan merencanakan ini. Kongres 2025 atau yang akan datang itu tentu PDIP merasa ada sesuatu yang mungkin berbeda dengan kongres-kongres sebelumnya. Kalau kongres-kongres sebelumnya itu PDIP merasa relatif lebih nyaman gitu ya. Dan dia bisa lempeng begitu. Bu Mega lempeng-lempeng saja untuk selalu terpilih dan mendapatkan mandat yang begitu besar dari Kongres. Nah, Kongres mendatang ini kayaknya ada sesuatu yang ikut mengganggu di situ. Ada kekuatan pemerintah yang mungkin tentu punya kepentingan tertentu di situ. Kemudian juga ada kekuatan-kekuatan lain, kekuatan di internal ya, terutama juga ya. Baik internal maupun yang eksternal. Misalnya kekuatan Pak Joko dan kawan-kawan di situ yang juga melihat PDIP ini sebagai arena atau panggung atau lembaga politik yang menarik untuk dimasuki dan dikuasai begitu. Nah, ini yang kelihatannya juga menjadi imbas dari kasusnya Hasto ya, terlepas dari soal tadi di awal tadi kita obrolin bahwa ini adalah penegakan hukum yang harus kita ditonjolkan penegakan hukum. Tapi fakta politik kelihatannya juga berbicara lain ya. Kelihatannya berbicara lain. Iya, tapi apapun itu kembali bahwa apa yang dilakukan oleh KPK itu tentu harus kita sambut begitu ya. Sebagai satu titik untuk membongkar banyak hal, tetapi pada sisi yang lain kita juga melihat ada permainan-permainan politik tertentu di situ yang bisa saja akan membuka borok ya dari berbagai elit kita yang terjadi di masa-masa yang lalu, terutama di era kepemimpinan Pak Joko Widodo di periode kedua terutama. Itu banyak yang bisa kita lihat di situ. Ya. Pak, ini kan kalau tadi Bapak sampaikan bahwa sebetulnya demokrasi kita atau ini masih berkutat di elit ya. Ketidaksiapan berdemokrasi dan sebagainya itu juga lebih ditonjolkan oleh perilaku-perilaku elit ataupun perilaku dari politisi itu sendiri. Nah,
Apa sih Pak yang bisa dilakukan oleh masyarakat ya, civil society, termasuk di dalamnya adalah teman-teman kampus ya, karena salah satu elemen civil society itu kan kampus gitu. Untuk memotret hal ini, apa yang bisa kita lakukan Pak? Ya, kalau kampus kan lebih kepada peran dia untuk memotret dan menjelaskan ya, apa yang terjadi begitu ya. Bisa juga dia punya usulan-usulan, tapi itu tetap sebagai suara moral sebetulnya ya. Tidak punya kekuatan politik tertentu untuk mengubah itu ya. Dan yang bisa melakukannya itu ya kekuatan politik real, misalnya seperti partai politik begitu ya. Tetap perubahan itu ya harus dimotori oleh mereka, karena mereka yang berkuasa gitu ya, terutama oleh partai politik. Karena partai politik kita itu kan sebetulnya sangat punya arena yang luar biasa kuat, dan mereka lah yang menguasai semua itu. Bayangkan mulai misalnya menentukan calon pemimpin, promosi orang-orang, ya, rekrutmen dan seterusnya, itu semua partai politik gitu ya. Nah kemudian karena mereka lah yang paling menentukan, maka perubahan bisa terjadi secara mendasar kalau mereka mau mengubah aturan-aturan dan mereka mengubah sikapnya begitu. Tetapi itu mesti ada yang memelopori ya, perubahan itu terjadi, misalnya presiden ya. Presiden kan sekarang semacam menjadi pemimpin partai-partai itu, karena bergabung dalam koalisinya dia kan gitu ya, Kimpres atau apapun namanya begitu. Kalau presiden misalnya memberikan satu harapan akan ada perubahan-perubahan yang mendasar bagi partai politik, kita baru bisa berharap banyak di situ. Tapi kalau kekuatannya civil society sulit. Ya, kita terlalu lemah civil society-nya. Apalagi civil society kita itu masih pada kondisi yang sebetulnya labil. Ya ada kecil-kecil begitu, dan itu tidak terlalu berpengaruh terhadap apa yang kemudian menjadi keputusan pemerintah, keputusan negara atau kebijakan publik begitu ya. Jadi masih suara-suara moral yang sebetulnya hanya riak-riak kecil begitu, termasuk kampus gitu. Nah, jadi kalau misalnya tadi kan Bapak juga mengatakan bahwa ketidaksiapan demokrasi itu satu karena masyarakat kita masih miskin. Kedua itu adalah pendidikan. Nah, kalau dalam rangka edukasi politik Pak, jadi apa yang bisa kita potret atau kita edukasikan kepada masyarakat dari kasus Hasto ini Pak? Ya, pertama mungkin kalau dari sisi civil society, dia hanya melihat untuk memperkuat partisipasi politik dan kontrol terhadap pemerintah, terhadap negara, terhadap penegakan hukum, penegakan keadilan dan sebagainya di situ ya. Nah, tapi dari sisi pemerintah, kita berharap bahwa pemerintah itu menyikapi ini secara serius ya, untuk ada perubahan yang relatif mendasar di dalam kita bernegara, berdemokrasi, sehingga ada kemajuan-kemajuan yang bisa dicapai begitu dalam banyak hal di Republik ini. Karena selama ini seperti kita tetap berjalan di tempat begitu ya. Penguasa itu sering berbicara A tapi kemudian tindakannya B begitu seterusnya. Nah, kita ingin bahwa ke depan itu ada sesuatu yang jauh lebih bisa diharapkan, sehingga penciptaan kemakmuran, kesejahteraan, tegaknya keadilan itu menjadi sesuatu yang lebih real gitu. Berangkat dari kasus ini gitu. Dan itu memang kita berharap pemerintah menjadi motornya ya, berarti salah satunya mestinya ya, begitu. Motor perubahan ya. Mestinya begitu. Di banyak negara selalu kekuasaan itu yang lebih berada di depan. Kita lihat pengalaman Singapura, Cina, dan beberapa negara yang lain itu selalu pemerintah, karena mereka lah pemilik banyak hal, penguasa sumber daya, kemudian juga yang menguasai anggaran dan segala macam hal di situ mereka punya. Jadi dia punya kekuatan yang sangat luar biasa untuk menggerakkan perubahan ke arah yang lebih baik begitu. Nah, saya ingin balik lagi Pak
apa implikasinya ini ke Kongres PDIP gitu ya Pak. Jadi kalau bagi saya menarik ya, karena kalau tadi perubahan ini harus dimotori oleh pemerintah dalam konteks hari ini dan civil society itu sebagai pendorong lah ya, pendorong ataupun juga ikut berpartisipasi untuk mengedukasi politik masyarakat. Nah, kalau misalnya ini memang berimplikasi kepada Kongres PDIP 2025, kira-kira apa yang akan terjadi, Pak? Iya, kita akan mengalami kerugian berdemokrasi ya. Saya ingat Presiden Prabowo itu beberapa waktu yang lalu mengatakan kita tidak ingin mencampuri urusan partai politik yang ada begitu ya. Tapi saya tidak meyakini itu ya. Sebab ada hal-hal yang strategis bagi kekuatan pemerintah untuk ikut serta di dalam itu ya. Nah, kemudian yang kedua, kalau kemudian Kongres PDIP itu tidak independen, artinya dicampuri oleh kekuatan lain, terutama pemerintah di situ, maka kita justru akan mengalami kemunduran sebetulnya di kemunduran situ. Demokrasi dan kerugian demokrasi ya, juga. Jadi mestinya apapun kasus Hasto di situ, biarkan Kongres ini berjalan apa adanya. Artinya pemerintah mendorong KPK itu berjalan dengan koridor hukumnya. Kalau memang itu ada bukti, ada apa sesuai dengan koridor Jadi hukum. silakan bongkar kasusnya Hasto dan kawan-kawannya ini. Kemudian juga kalau ada keterlibatan bekas Presiden Joko Widodo di situ, silakan dibongkar habis-habisan. Tapi biarkan Kongres PDIP itu tidak dicampur tangani oleh kekuatan manapun, terutama oleh pemerintah. Ya, begitu. Karena kan andai kata ini kemudian tersangka dan sebagainya terus berlanjut, kan otomatis paling tidak sekjennya kan harus diganti kan Pak, gitu loh. Ya tentu. Ya sekjennya kan harus diganti kan, gitu ya. Bahkan kemarin udah beredar itu berapa nama, 2-3 nama itu yang layak menjadi. Dan itu persaingan internal. Gitu. Nah, makanya kan berarti kita berharap pemerintah juga membiarkan mekanisme internal itu terjadi. Biarkan kalau PDIP bobrok ya silakan bobrok sendiri. Kalau tegak sendiri begitu loh. Jadi jangan mengulangi pengalaman pemerintah-pemerintah sebelumnya yang selalu ikut campur dalam urusan internal partai yang lain gitu. Oke. Ya. Nah, ini yang menurut saya juga bagus sebagai konklusi dari diskusi kita Pak pada hari ini ya. Jadi kita mendorong supaya pemerintah itu bisa menunjukkan ketegasannya, keseriusannya ya, kalau tadi saya pinjam bahasanya Bapak untuk dalam hal ini, kalau memang itu masalah hukum, selesaikan secara hukum karena kita sudah punya instrumennya dan ini baik bagi kesehatan penegakan hukum kita yang beberapa waktu lalu dianggap tidak tegak gitu ya, ataupun kurang tegak gitu loh. Dan bagi demokrasi kita, kalau misalnya kasus ini pemerintah tidak cawe-cawe gitu kan, itu juga sehat bagi demokrasi kita ya. Artinya kita mendorong supaya partai politik itu betul-betul dia siap dengan demokrasi kita. Jadi tidak selalu tergantung pada siapa yang berkuasa pada hari itu. Iya. Jadi pemerintah sebaiknya mendorong saja kasus Hasto ini berjalan, dibongkar sedemikian rupa, ya. Artinya hukum betul-betul ditegakkan di situ, apapun kata orang di luar ini politis segala macam silahkan saja begitu. Tapi dorong saja KPK atau mungkin juga kejaksaan barangkali bisa juga ikut mengambil bagian di situ, bongkar seluruh kasus ini begitu ya. Nah, pemerintah silahkan saja berjalan sesuai dengan agendanya dan tidak perlu lagi ikut campur, tidak perlu untuk mengganggu PDIP-nya sendiri. Gitu. Oke, baik pemirsa, tidak terasa 60 menit kita berdiskusi dengan tamu kita Pak Aziz dari FISIP. Ada beberapa hal yang menarik dalam kalau ketika kita mencermati kasus Hasto ini. Dan kita semua berharap bahwa penegakan hukum di negara kita bisa tetap berjalan dan kehidupan demokrasi, partai politik dan lainnya juga bisa berjalan dengan peran pemerintah untuk mendorong semua ekosistem ini bisa berjalan sesuai dengan koridornya. Terima kasih Pak Aziz, kapan-kapan kita sambung lagi. Kayaknya 60 menit tidak cukup kayaknya. Baik pemirsa, terima kasih atas perhatiannya dan kita akan jumpa lagi di episode minggu depan. Sekali lagi terima kasih untuk
berbagai pihak yang sudah mensupport, ada UB Fresh, ada Batik Tulis Rongkomukti Probolinggo, dan ada Hotel Grand Mercure Mirama Malang. Terima kasih atas perhatiannya, sampai jumpa.